Ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah dari Yahweh, Elohim pencipta langit, bumi dan kita sekalian. Turunlah pada kita anugerah dan damai sejahteranya yang tidak berkesudahan. Dan ibadah ini ditahbiskan di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hormat bagi Bapa Surga. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita ingin tinggikan nama Tuhan saat ini. Buat Tuhan yang telah mati bagi kita, buat Tuhan yang telah bangkit bagi kita, buat Tuhan yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita. Mari kita tinggikan Dia pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita berikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk diraih. Kita teduh sejenak. Kita mau ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau ingat bagaimana
Engkau Tuhan yang bangkit bagi kami.
membacakan bahan responsoria yang diambil dari Yeremia 3 ayat 11 sampai 25. Kita akan membacakannya secara bergantian. Elohim menawarkan pertobatan. Dan Yahweh berfirman kepadaku, Israel yang murtad telah lebih membenarkan dirinya daripada Yehuda yang tidak setia. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah memberontak terhadap Yahweh Elohimmu, dan telah melampiaskan birahimu kepada ilah-ilah asing. Di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau tidak mendengarkan suaraku, firman Yahweh. Aku telah memberikan kepadamu orang-orang yang menggembala, yang sesuai dengan hatiku, dan mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan dengan pengertian. Pada waktu itu mereka akan berseru kepada Yerusalem, iya, tahta Yahweh, dan semua bangsa akan dikumpulkan ke dalamnya demi nama Yahweh ke Yerusalem, dan mereka tidak akan berjalan lagi mengikuti kekerasan hati mereka yang jahat. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin untuk firman Tuhan. Kita semua, ya. Oh ya, maaf, masih kita lanjutkan lagi, membacanya agak panjang, saudara. Mari kita lanjutkan, jemaat. Pada waktu itu keluarga Yehuda akan berjalan bersama keluarga Israel, dan mereka akan masuk bersama-sama dari negeri Barat, negeri yang telah dijadikan pusaka kepada leluhurmu. Namun aku telah berkata, betapa aku menempatkan engkau di antara anak-anak itu, dan memberikan kepadamu negeri yang didambakan, suatu pusaka yang indah dari bangsa-bangsa semesta. Dan aku berkata, engkau akan memanggilku Bapakku, dan engkau tidak akan berpaling kepadaku. Sungguh, saudara Israel telah berlaku tidak setia kepada pasangannya. Demikianlah engkau telah berlaku tidak setia kepada keluarga Israel. Ada suara tangisan yang terdengar dari bukit-bukit Gersam, suatu permohonan dari Bani Israel, karena mereka telah membuat jalan-jalan mereka sesat. Mereka telah melupakan Yahweh, Elohim mereka. Kembalilah hai anak-anak murtad, aku akan menghentikan kemurtadanmu. Lihatlah, aku datang kepadamu, dan engkaulah Yahweh Elohim kami. Sungguh, tipu daya datang dari bukit-bukit, kegemparan dari gunung-gunung. Sungguh, dalam Yahweh Elohim kami ada keselamatan bagi Israel. Dan hal yang memalukan telah menjadi dalam tubuh kami. Sejak masa muda kami, kawan domba dan lembu mereka, anak-anak laki mereka, dan anak-anak perempuan mereka. Biarlah kami berbaring dengan rasa malu kami, dan biarlah air kami menyelimuti kami, karena kami telah berdosa terhadap Yahweh, Elohim kami dan leluhur kami, sejak masa muda kami, bahkan sampai hari ini. Dan kami tidak mendengarkan suara Yahweh, Elohim kami. Amin. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Elohim kami ada keselamatan bagi Israel. Kita semua adalah Israelnya Tuhan. Kita adalah Israel yang diadopsi secara Tuhan, secara rohani, dan kita semua adalah anak-anak di dalam Tuhan. Hari ini kita semua bersuka cita untuk berada di dalam rumah Tuhan. Amin. Ya. Sebelum kita masuk dalam puji-pujian kita dalam menyembah dan meninggikan nama Tuhan, saat ini saya mau mengundang bagi ada sidang jemaat yang baru pertama kali hadir. Ya, kita semua jemaat yang setia, amin. Tapi kita akan lebih lagi bersuka cita jika kita melihat ada orang-orang baru yang boleh datang lagi dalam ibadah kita. Ya, kita hari ini kita memuji Tuhan, mari kita semua
bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Yesua HaMasiah itu telah mati, telah bangkit, lalu dia mencurahkan Roh Kudusnya pada hari ini. Semua orang memperingati hari ini sebagai hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita semua mau bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Mari kita kasih salam dengan senyum terbaik. Kita kasih salam kepada kanan kirinya. Lalu kita angkat pujian Anggur Baru. Kita
itu adalah pelita bagi kaki kita, amin. Ya, kita percaya dengan membaca kebenaran firman Tuhan, hari lepas hari hidup kita semakin dikuatkan. Kita semakin lagi menemukan bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang indah dalam hidup kita. Kita menyanyikan lagu firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, sebagai ungkapan iman kita di hadapan Tuhan bahwa iya benar, suara Tuhan, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita yang menuntun jalan kita pada rencana-rencana Tuhan, menuju pada rencana-rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita menyanyikan lagu ini dengan iman. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Mari kita sama-sama tepuk tangan.
saat ini kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Pak Paulus pada hari ini. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita saat ini, pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita, untuk kita siap menerima kebenaran itu. Supaya ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita tidak cuma hanya menjadi pendengar, tapi kita hidup untuk menjadi pelaku firman di dalam hidup kita. Supaya Roh Kudus yang telah dicurahkan atas hidup kita dapat bekerja dengan baik. Dia dapat mengubahkan hidup kita.
satu ibadah yang dimana engkau turun dan menikmati ibadah yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan tidak pernah menjadi sia-sia, karena kami berdoa kepada Yang Maha. Ketika kami menyembah-Mu dan ketika kami memuji akan kebesaran, disitulah kami menemukan jati diri kami yang sebenarnya. Kami menemukan arti hidup yang sebenarnya. Kami bukan hanya terus mencari dan berspekulasi dengan kehidupan kami, tapi ketika kami berada di dalam kasih dan anugerah, semua menjadi nyata dan pasti. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini ketika kami bersama-sama mendengarkan firman, membawa kami bukan hanya sekedar melibatkan perasaan kami, bukan hanya sekedar melibatkan roh kami di dalam kami, tapi biarlah pikiran kami semakin mengerti firman dengan pengertian yang ada. Kami bisa mengambil satu keputusan, kami bisa mengambil satu tekad kami di hadapan-Mu. Dengan kebenaran ini membimbing kami semakin hari semakin belajar tentang kebenaran-Mu dan kami hidup dan mempraktekkan. Terima kasih Tuhan untuk firman kepada kami. Ampuni kami semua, sucikan kami semua, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat, sehingga firman Tuhan ini tidak pernah menjadi sia-sia, tetapi akan tertanam masuk ke dalam tanah yang subur dan bertumbuh di atas tanah yang subur tersebut. Biar hati kami menjadi tanah yang subur. Hati kami adalah hati yang terbuka untuk menerima kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dan berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dan nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari dipersilakan kembali. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini tepat adalah hari Pentakos, ya, hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, ya, lalu dia menjanjikan, ya, akan mengirimkan seorang penolong bagimu, ya, mengirimkan seorang penolong bagimu. Nah, terus sekalian, itu ada satu peristiwa yang sangat menarik, ya, yaitu di mana murid-murid berkata-kata sesuatu, lalu setiap bangsa yang ada di situ, setiap suku yang ada di situ, setiap bangsa-bangsa yang ada di situ mendengar bahasa itu sesuai dengan suku mereka masing-masing. Ya, jadi ada tiga kemungkinan. Yang pertama, seperti Pak Stephen tadi pagi sampaikan kepada saya, yang pertama, mungkin orang Israel, murid-murid itu sedang berkata-kata dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa ibu mereka, bahasa bangsa mereka, tetapi bangsa-bangsa lain mendengar itu mendengar bahasa mereka masing-masing, ya. Bangsa Arab mendengar itu bahasa Arab, bangsa Syria mendengar itu bahasa Syria, begitu ya, mendengar sesuai dengan dialek atau logat mereka. Ada kemungkinan yang kedua, murid-murid berkata sesuatu yang mereka juga tidak mengerti apa yang mereka katakan, tetapi sekali lagi orang Arab mendengar dia berbicara bahasa Arab, orang Syria mendengar dia berbicara bahasa Syria, orang Irak atau orang Yunani mendengar dia berkata dalam bahasa suku mereka. Atau kemungkinan yang ketiga, murid-murid masing-masing berkata-kata dengan bahasa-bahasa suku-suku itu, ya. Kan murid banyak, minimal ada 11 pada waktu itu, ya.
karena Yudas sudah tidak ada. Jadi semua murid itu berkata-kata, berbahasa-bahasa lain masing-masing, sehingga mereka setelah masing-masing mendengar murid-murid itu berkata-kata. Nah, hal ini menjadi penting, saudara sekalian. Sebenarnya ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa Babel. Apa peristiwa Babel? Di mana Yahweh serahkan bangsa-bangsa yang dulu punya satu bahasa menjadi begitu banyak bahasa, sehingga bangsa itu tidak bisa lagi membangun menara karena sudah terserah, masing-masing berkata-kata berdasarkan kepada bahasanya yang mereka juga tidak pernah belajar, tidak pernah tahu, tapi masing-masing tidak mengerti apa yang dikatakan, sehingga terjadilah perserakan bangsa-bangsa. Nah, kalau hari ini ya ada begitu banyak bahasa-bahasa di dunia, nggak tahu berapa ribu bahasa, Indonesia sendiri aja ada berapa ratus ya suku bahasa dengan bahasa yang berbeda. Itu adalah akibat daripada peristiwa Babel. Ya, peristiwa daripada Babel. Tapi peristiwa Pentakosta adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus, apa yang dulu pernah diserahkan oleh Yahweh di dalam Kristus, dipersatukan di dalam Kristus melalui bahasa. Ya. Nah, lalu yang kedua, peristiwa Pentakosta itu sebuah peristiwa yang seperti yang Tuhan janjikan, bahwa gereja itu akan dipenuhi dengan roh. Kehadiran Roh Kudus menjadi begitu nyata. Kehadiran Roh Kudus itu begitu dirasakan, ya, seperti janji daripada Yoel digenapi di dalam peristiwa, sehingga pekerjaan Roh tidak lagi bisa dibatasi. Pekerjaan Roh Kudus itu begitu luar biasa sampai mengelilingi bumi. Dan inilah yang membedakan antara pekerjaan Roh di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Apa bedanya? Perjanjian lama, Roh Kudus tidak pernah menetap di setiap pribadi dalam waktu selamanya, tidak pernah. Roh Kudus hanya datang kepada pribadi itu pertama kalau pribadi itu mau dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan khusus, maka Roh itu datang menghijabi. Itu fact. Lalu ketika orang yang dipenuhi dengan Roh, ketika dia bersalah kepada Tuhan, ketika dia berdosa kepada Tuhan, maka Roh itu bisa pergi dari orang itu. Contohnya siapa? Siapa? Yang katakan rohnya pergi? Saul. Siapa lagi? Orang yang perkasa itu? Simson. Rohnya pergi. Daud juga pernah mengalami rasa. Sampai dia pernah mengatakan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu, tidak semua orang mendapatkan bahagian lawatan Roh Kudus. Umat Israel tidak semua mendapatkan lawatan itu. Kalau mereka tidak dipilih oleh Tuhan untuk semua pekerjaan. Tetapi perjanjian baru berbeda. Cara kerja perjanjian baru, Roh Kudus justru kepada siapa yang percaya, di dalam kitab Efesus dikatakan mereka dimeraihkan oleh Roh Kudus. Setiap orang percaya, pertama, kalau di PL tidak semua orang, tapi di PB semua orang yang percaya mereka dipenuhi dan dibaptis dengan Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai bukti bahwa pribadi itu kita semua menjadi milik daripada Tuhan, milik Tuhan. Lalu yang kedua, namanya dimeteraikan, berarti apa? Sekali percaya, sekali dibaptis dengan Roh Kudus, selamanya Roh Kudus tidak akan pernah pergi dari hidup orang percaya, karena dia akan menetap untuk selama-lamanya. Nah, kalau begitu,
Ya kalau diperpanjang, kalau bertanya, mungkinkah keselamatan bisa hilang? Nah ini kita nggak mau bahas ini. Ya, tanya lagi kalau begitu, berdebat lagi kalau begitu. Kita tidak membahas itu. Tapi secara teologis di dalam perjanjian baru sampai sekarang, di mana Roh Kudus menjadi milik daripada orang-orang percaya. Nah, menarik sekali sekalian, karena Roh Kudus itu menjadi milik kita semua. Dia ada di dalam hidup kita, ya. Dia melindungi kita, dia memberikan kekuatan kepada kita, dia menghibur kita, ya. Dia berkata-kata dengan kita di dalam diri kita. Dan lebih daripada itu, Roh Kudus bukan hanya sekedar seperti itu, tapi lebih daripada itu, Alkitab banyak sekali mengatakan bahwa Dia memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Dia memperlengkapi diri kita untuk melayani Dia. Dia memberikan kepada kita karunia-karunia supaya kita bisa melayani Tuhan dengan lebih efektif, supaya gereja menjadi hidup, supaya gereja menjadi kreatif, supaya gereja itu penuh dengan inisiatif, gereja penuh dengan energi. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus bukan hanya sekedar ada di hati kita, tapi Dia memberikan kepada setiap orang-orang percaya kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda untuk melayani. Sehingga gereja tidak pernah mati, sehingga gereja seharusnya tidak pernah lesu. Sehingga gereja itu tidak boleh atau tidak bisa suam-suam buku kalau semua jemaat mengerti apa yang Tuhan percayakan kepada saya, apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani. Ini luar biasa. Kita semua diberi hak istimewa. Kita semua dikasih hak istimewa untuk melayani Dia dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Persoalannya, kita tidak menemukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu masalahnya. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8. Ya, kita mulai baca firman Tuhan, Bapak sekalian. Roma pasal yang ke 12 kita buka. Kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 3. Saya bacakan. Sebab melalui anugerah yang diberikan, pasal 12 ayat 3, sebab melalui anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang ada di antara kamu, agar tidak berpikir di atas yang seharusnya dipikirkan, melainkan agar benar-benar berpikir jernih, sebagaimana Elohim telah membagikan ukuran iman kepada tiap-tiap orang. Sebab sama seperti dalam satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, dan setiap anggota tidak mempunyai fungsi yang sama. Demikianlah kita yang banyak ini adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan setiap orang adalah anggota seorang terhadap yang lain. Tetapi dengan mempunyai karunia yang berbeda menurut anugerah yang diberikan kepada kita, entah membuat atau entah membuat sesuai dengan takaran iman, entah pelayanan dalam ketata layanan, entah yang mengajar dalam pengajaran, entah yang menghibur dalam penghiburan, yang membagikan dalam ketulusan, yang memimpin dalam kerajinan, yang memberi kemurahan dalam kegembiraan. 1 Korintus kita membuka lagi 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita mulai dari ayat yang ke-4 saja, ya. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Yang keempat, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Dan ada berbagai-bagai karunia, tetapi rohnya sama. Juga ada rupa-rupa pelayanan, tetapi Tuhannya sama. Serta ada berbagai-bagai pekerjaan, tetapi Elohim yang sama, yang mengerjakan semua di dalam semuanya. Dan kepada tiap-tiap orang
sedang diberikan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab melalui roh kepada yang seorang diberikan perkataan hikmat, dan kepada yang lain melalui roh yang sama perkataan pengetahuan, dan kepada orang yang berbeda dalam roh yang sama iman, dan kepada yang lain dalam roh yang sama karunia kesembuhan, dan kepada yang lain pekerjaan mujizat, dan kepada yang lain nubuatan, dan kepada yang lain membeda-bedakan roh, dan kepada orang yang berbeda berjenis-jenis bahasa lidah, dan kepada yang lain penafsiran bahasa lidah. Lalu di dalam ayat ke-28, masih pasal yang sama. Dan Elohim memang telah menempatkan berbagai hal dalam gereja. Pertama, rasul; kedua, nabi; ketiga, pengajar; kemudian mujizat; selanjutnya karunia kesembuhan, pertolongan, kepemimpinan, jenis-jenis bahasa lidah. Sekali lagi yang lain Efesus. Terakhir Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Dan dia sendiri sesungguhnya telah memberikan para rasul dan para nabi dan para penginjil dan para gembala, bahkan para pengajar, untuk menyempurnakan orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan bagi kebangunan tubuh Kristus. Nah, saudara sekalian, dari ayat-ayat yang dibaca ini kurang lebih ada 20 karunia rohani. Sebenarnya di kitab Petrus juga ada 1-2 karunia yang diberikan. Jadi ada yang mengatakan kayak dari karunia itu ya antara 20 sampai 25 karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Ya, tidak semua satu orang memiliki semua. Satu orang bisa memiliki karunia 1, 2, dan 3 karunia yang Tuhan percayakan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, yang diberikan kepada orang-orang yang telah diselamatkan. Nah, coba kita lihat sebentar. Coba ditayangkan, saya ada daftarnya. Kalau nggak salah ada pakai PowerPoint. Ada enggak? Kelihatan nggak, Bapak sekalian? Kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak? Ya, jadi saya butuh konfirmasi, saudara. Kelihatan ya? Nah, Anda coba lihat sebentar aspirasi dan kemampuan organisasi, ya. Karunia aspirasi, kemampuan organisasi secara efektif, sumber daya dan manusia untuk mencapai tujuan pelayanan secara efektif. Nah, orang seperti ini ada kemampuan untuk menata gereja, ya. Orang yang pintar di dalam berorganisasi, ya, rapi sekali kalau jadi sekretaris, kalau jadi apa, ini orang yang pintar sekali akan seperti itu. Dia akan memberikan laporan-laporan yang sangat baik, ya. Oke, terus saya nggak berpanjang ya karena waktunya sangat singkat. Yang kedua, kerasulan, kemampuan memimpin pelayanan baru yang berisiko, yang membantu tujuan Tuhan dan mengembangkan kerajaannya. Nah, ini adalah orang yang biasanya punya hati itu, rumahnya itu, oh iya, pakai rumah saya untuk SPI, pakai rumah saya untuk jadikan persekutuan. Orang seperti ini punya di mana dia berani menanggung risiko. Ya, ibarat apa Tuhan pergi masuk ke hutan untuk pelayanan. Itu orang yang punya karunia kerasulan. Yang berikutnya, yang ketiga, naikin, membedakan roh, kemampuan mengenali benar atau salah sebuah pesan. Ini kemampuan untuk kalau di gereja tiba-tiba ada orang yang muncul dengan bahasa lidah dan sebagainya, seperti kemarin dipakai oleh Pak Stephen, atau ada kesaksian, ada orang yang punya kemampuan membedakan ini benar atau tidak benar. Kepekaan yang seperti itu. Jadi gereja kalau ada orang seperti itu, gereja nggak gampang disusupi oleh penyesat. Ya, yang berikutnya, menasihati, kemampuan menolong orang lain agar menjalani hidup berpusat pada Tuhan. Dia bisa memberikan inspirasi, dia bisa menasihati orang supaya orang itu bisa taat kepada Tuhan. Dia bisa menguatkan orang dengan kata-katanya. Dan terus sekalian, saya menemukan di gereja ini yang saya tahu ada satu. Ya, saya nggak tahu itu benar atau tidak benar karena berapa kali saya berbicara dengan dia mencoba untuk memberikan nasihat yang dikatakan kepada orang lain. Saya lihat ini lumayan. Ada
pribadi ini yang bisa memberikan nasihat. Saya tahu. Ya, oke, berikutnya. Mengabar Injil, kemampuan membagikan kasih Kristus kepada orang lain dengan jalan menarik mereka agar menanggapi dan menerima hidup yang kekal. Nah, ini yang saya belum temukan di gereja ini. Tetapi saya katakan bahwa mama saya mempunyai karunia penginjilan yang luar biasa. Ya. Di tempat di mana dia tinggal, di situ dia sudah bawa banyak sekali orang pergi datang kepada Kristus. Dia pintar refleksi onmo gitu, ya, dia selalu pergi bawa satu dua tongkat kecil sambil refleksi dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang dia refleksi. Banyak sudah orang yang diselamatkan yang melalui pelayanan mama saya. Yang berikutnya, karunia iman, ya, karunia iman. Ini karunia orang yang memiliki kemampuan iman yang benar-benar gila ya. Bisa nggak ya? Tapi orang ini punya karunia iman yang cukup kuat. Dia berani menantang, ya, tidak ada uang seset pun, berani berdoa sama orang. Ini kan kita pikir gila ya. Berapa M? 5 M, 4 M. Nggak punya uang berani maju. Punya iman seperti itu. Jemaat kecil dibuatnya. Sanggup enggak? Sanggup enggak? Ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya, kemampuan memberi, yaitu kemampuan memberi. Karunia memberi. Kemampuan melayani dan menguatkan tubuh Kristus dengan penuh sukacita mendukung dan mendanai berbagai rencana kerajaan surga. Ini karunia memberi. Orang yang dimana suka sekali memberi. Kalau saya karunia menerima, ini orang karunia memberi. Butuh uang, kasih. Pekerjaan Tuhan, dia kasih. Saya lihat di gereja ini ada 2 orang, lumayan, ya. Saya melihat karunia memberinya baik. Saya temukan 2 orang, ya, yang punya karunia memberi yang selama ini saya ketahui. Mungkin yang lain juga, mungkin masih ada lebih daripada 2. Tapi sekarang saya menemukan ada 2 orang. Gereja ini mempunyai karunia memberi yang cukup baik, ya. Oke. Kesembuhan, kemampuan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan. Ini belum ketemu, ya, belum ketemu di tempat ini. Oke, yang berikutnya, menolong, kemampuan menawarkan pertolongan kepada orang lain untuk mencapai tujuan agar memuliakan Tuhan. Ya, ini lebih cenderung kepada karunia melayani juga, termasuk bagian, ya, melayani di dapur, melayani di pokoknya bagian yang dimana ringan tangan, ya, ringan tangan. Lalu keramahan, bagian yang hampir sama, itu kemampuan menyediakan lingkungan yang hangat dan penuh penerimaan untuk bersekutu, ya. Lalu penafsiran, kemampuan untuk melayani dan menguatkan tubuh Kristus dengan mengertikan firman Tuhan. Jadi dia sanggup untuk menafsirkan satu pernyataan firman Tuhan yang baik begitu. Di sini saya tidak tahu, tapi saya pernah bertemu dengan satu orang yang di mana mempunyai kemampuan penafsiran yang sangat luar biasa, dan saya sering sekali mendapatkan berkat dari orang itu. Kenapa? Karena dia bisa memberikan satu pernyataan, oh iya ya benar ya begitu ya. Wah, luar biasa orang yang demikian. Pengetahuan, kemampuan melayani dan menguatkan tubuh Kristus dengan mengkomunikasikan kebenaran Tuhan. Jadi antara penafsiran dengan pengetahuan itu agak dekat begitu ya. Seterusnya, kepemimpinan, kemampuan menebarkan visi, jadi pemimpin, ya, jadi pemimpin. Lalu kemurahan hati, kemurahan melayani orang yang menderita secara fisik, emosi, rohani, dan ada hubungan. Tindakan mereka memiliki karakter kasih, kepedulian, belas kasihan, dan kebaikan kepada orang lain. Ini orang yang dimana kepekaan hatinya itu tinggi terhadap orang-orang yang dalam kondisi yang lemah. Ini kalau suka besuk, cocok. Ini bukan orang suka besuk. Pasti kan mencari orang yang ikut besuk dia susah katanya. Berarti belum ada di sini. Kalau ada, pasti Pak saya mau pergi besuk. Ajak saya kalau pergi besuk. Orang seperti ini punya hati yang demikian, ya, punya hati yang demikian. Tapi kalau tertarik Pak ikut besuk ya, wah sorry Pak saya lagi sibuk nggak bisa nih. Yang mungkin besar itu punya karunia kemurahan hati. Yang berikutnya, mujizat, kemampuan melakukan tindakan supranatural, ya. Lalu yang berikutnya, penggembalaan, kemampuan mengambil tanggung jawab rohani terhadap kelompok orang percaya dan membekali mereka untuk menjalani hidup yang berpusat kepada Kristus. Jadi ini hamba Tuhan banyak sekali mempunyai karunia-karunia seperti itu. Yang berikutnya,
bersifat bersifat supranatural. Yang nubuat itu bisa ditafsirkan bermacam-macam, termasuk nubuat itu juga termasuk mengajar. Itu termasuk bahagian daripada nubuat, atau sanggup berkata-kata sesuatu yang membangkitkan orang untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan, begitu. Itu juga bisa disebut dengan nubuat. Pengajar, kemampuan mengajarkan doktrin yang lengkap dan benar dengan cara yang sesuai, memperkuat orang lain untuk mendapatkan pendidikan rohani yang benar dan dewasa. Orang yang kemampuan mengajar, ya, kemampuan mengajar bisa di atas mimbar, juga bisa mengajar di kelompok kecil. Nah, saudara sekalian, saya karunia saya cenderung mengajar. Saya lebih senang masuk ke dalam karunia ini, dan saya suka sekali dengan karunia ini. Ya, saya suka sekali. Ya, lalu yang berikutnya, kebijaksanaan, kemampuan dengan membuat keputusan yang bijak dan menasihati orang lain dengan nasihat yang benar. Ini orang yang bijaksana, ya, bisa membuat usulan-usulan yang baik dan bisa membuat orang itu bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, biasanya orang ini cenderung masuk ke dalam bidang konseling, ya, masuk ke bidang konseling. Karena apa? Karena konseling itu adalah memang memiliki kemampuan yang seperti itu. Yang berikutnya masih ada bahasa lidah, kemampuan mengkomunikasinya. Kemarin sudah dikatakan oleh Pak Iman, nggak perlu dibahas. Ya, ini adalah karunia yang masih ada beberapa karunia lagi sebenarnya, ya, tapi mungkin jarang sekali. Ini sudah jauh lebih cukup. Kalau jemaat mempunyai karunia di tempat ini, masing-masing mempunyai karunia seperti itu, betapa hidupnya gereja. Saudara sekalian, sebuah survei mengatakan bahwa jemaat di sebuah gereja, ya, yang melayani itu hanya 30%. 70% tidak melayani yang ada di gereja. Dan cuma 20% jemaat yang melayani kalau jemaatnya di atas 500 orang. Hanya sekitar 100 orang yang terlibat pelayanan di dalam gereja. Nah, kalau jemaatnya di bawah 100 atau sekitar 100 seperti kita ini, kemungkinan jemaat yang melayani bisa mencapai 50%. Lumayan. Bisa 50% jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan. Tapi rata-rata jemaat yang melayani itu hanya sekedar 30%. 70% itu kemana? 70% itu kemana? 70% yang masuk dalam kategori 70%. Yang pertama adalah jemaat baru yang baru bertobat, yang belum mengerti banyak firman Tuhan. Dia masih perlu dibimbing sehingga dia tidak mengambil bagian dalam pelayanan. Karena di dalam Timotius pun sudah dikatakan jangan terlalu cepat memberikan pertobat baru untuk pelayanan, supaya dia jangan jatuh ke dalam dosa kesombongan. Yang perlu dibimbing setahun 2 tahun, nah lalu diberikan pelayanan yang kecil-kecil terlebih dahulu, begitu. Itu kelompok yang pertama, 70%, bagian 70% jemaat baru. Yang kedua, yaitu jemaat yang lama, tetapi jemaat yang disebut dengan jemaat kekanak-kanakan. Jemaat yang lama tetapi tidak dewasa rohani di dalam Tuhan. Jemaat yang cuek, seperti yang dikatakan oleh Paulus, ya, di dalam kitab Ibrani. Dari segi waktu seharusnya engkau sudah menjadi pengajar, engkau sudah harus menjadi pemimpin, tapi engkau masih perlu diberikan makanan yang lunak, susu yang diberikan, bukan makanan keras. Seperti yang juga Paulus pernah tegur kepada jemaat Korintus. Susu dan makanan ringan yang kuberikan kepada kamu, karena kamu belum siap untuk makanan-makanan yang keras. Padahal dari segi waktu, ini jemaat sudah lama di dalam gereja, tapi ini jemaat yang cuek, ya, tidak mau tahu bagaimana kondisi gereja. Yang penting aku datang ibadah, selesai ibadah aku pulang. Gereja mau seperti apa? Tidak mau tahu. Seminggu 1 kali aku datang, selesai aku pulang. Apapun tidak mau terlibat, ya, tidak mau melibatkan diri. Untuk apa sibuk-sibuk di gereja? Untuk apa mengambil pelayanan? Tidak usah repot-repotin. Di luar aja kita sudah repot, di rumah aja kita sudah repot, di gereja nggak usah. Cukup datang ibadah, selesai pulang, beres. Ada yang
yang memang ada jemaat yang demikian. Dia merasa tidak perlu dikenal, ya. Dia merasa tidak perlu melibatkan diri. Tapi semakin repot, hamba Tuhan, pendeta lihat kita rajin, semakin kasih kita bagi pekerjaan. Lebih baik tidak usah, ya. Cukup minggu datang ke pakaian, selesai pulang. Ya, kalau perlu sekali-sekali pergi ke gereja lain, ya, saya mau pindah gereja juga tidak susah. Ini ada jemaat yang memang dalam kategori yang demikian. Ya, ada jemaat yang dalam kategori demikian. Lalu 70% yang ketiga adalah jemaat yang tidak tahu mau pelayanan apa. Dia tidak tahu mau di bidang apa. Ini masalahnya. Dia merasa di mana-mana rasanya tidak cocok. Mau jadi penyambut tamu, tidak, aku susah senyum. Enggak jadi. Ikut tim doa, enggak doa, enggak ngantuk. Sekali doa, ngantuk. Bukan karunia doa. Ini belum dimasukin ya. Karunia doa siapa? Ya. Enggak, doa tidak ngantuk. Kan ada seperti itu. Tapi sekali doa itu ngantuk yang luar biasa. Tidak baca Alkitab tidak ngantuk. Sekali baca Alkitab ngantuk. Nah, jadi banyak. Saya pernah mendengar kesaksian katanya, saya susah tidur. Tapi ketika saya percaya kepada Kristus, saya gampang tidur. Saya baca Alkitab, baca baru 1-2 kalimat itu sudah muak. Ini obat tidur yang bagus. Katanya begitu. Ya 1 kali 2 kali sih boleh lah. Tapi masa terus menerus mau tidur baca Alkitab jadikan obat tidur? Kan rusak jadinya. Ini kan kurang tepat. Ada jemaat yang memang dia merasa bahwa saya ditempatkan dimanapun nggak cocok. Ikut paduan suara. Kalau saya masuk bubar, nggak bisa. Ya, wah suara saya panas dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali jemaat tidak tahu, ya, tidak tahu dia mau melayani apa, pelayanan apa yang bisa diambil. Padahal, saudara sekalian, jemaat diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melayani di gereja. 20 lebih karunia yang kita sebut dan kita baca bersama. Pasti ada minimal 1 di dalam diri Anda. Bisa 2, bisa 3 karunia itu ada. Tapi kenapa kita tidak pernah merasakan bahwa kita punya karunia yang kita baca bersama-sama? Kenapa sebagian tidak mau melayani? Karena tidak tahu dia apakah punya karunia atau dia nggak tahu harus melayani apa. Nah, saudara sekalian, akhirnya mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan, sudah aku jadi jemaat yang biasa saja. Yang biasa saja. Karena nggak punya kemampuan. Padahal karunia-karunia Tuhan berikan kepada setiap orang kami. Masuk sekalian, kenapa? Karena tidak pernah mau mencoba atau memang tidak mau repot, tidak mau mencoba. Eric mengatakan satu perkataan, banyak sekali buku menulis tentang karunia rohani. Banyak sekali di dalam buku itu juga dikasih tes tentang bagaimana engkau menemukan karuniamu. Tes, semua tesnya dikasih kuesioner, ditulis ya, dikasih pertanyaan-pertanyaan, lalu dilingkari, kira-kira saya di mana, dengan berbagai pertanyaan, ada yang sederhana, ada yang sedikit, sampai yang banyak. Ada pertanyaan yang sederhana sampai yang rumit, itu dipertanyakan di dalam kuesioner itu, ya, di dalam pertanyaan itu. Nah, saudara sekalian, bagi Eric dia mengatakan
karunia apa. Jangan berdiskusioner bagi dia. Coba apa saja yang ada pelayanan di gereja ini. Nanti kamu akan menemukan pelayanan apa, menemukan karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terus kalian, pernah anak-anak pemuda Januari saya bawa ke rumah saya, kita bikin tes karunia. Wah, semua isi semua tes. Sudah selesai? Saya lihat semua isi. Setelah diisi, lalu mereka mengambil kesimpulan. Ya, kesimpulan karunia 1 apa, 2 apa, 3 apa. Separuh lebih setelah dites, separuh lebih mempunyai karunia penglihatan. Aduh, saya pikir gimana ini karunia penglihatan? Waduh, kenapa anak pemuda saya semua punya kemampuan perdukunan? Ya, punya karunia penglihatan separuh lebih. Saya bilang ini pasti gagal. Tes ini gagal. Lalu kan sekarang selama berbulan-bulan ini kita terus membahas tentang karunia di channel. Ya. Ada satu buku dari Eric Ries, dia juga menuliskan. Coba kira-kira itu ada di mana? Jadi kuesioner itu dengan memberikan 3 jawaban. Iya, mungkin, tidak. Ya, jadi iya nih saya pikir sini. Ya, mungkin. Lalu yang ketiga tidak. Nah, rata-rata itu menjawab mungkin. Karena tidak jelas. Rasanya iya, rasanya bukan. Mungkin jawab mungkin, rata-rata jawab mungkin. Ada yang suka iseng dibalik. Ya, mungkin dan tidak dibalik jadi tidak mungkin. Dibalik tidak, bukan jawab mungkin tidak mungkin. Coba sekarang kenapa kita hanya tahu mungkin, mungkin Tuhan kasih saya karunia ini, mungkin Tuhan kasih saya karunia ini. Karena apa saudara sekalian? Kata Erkris, karena kita tidak pernah sungguh-sungguh mencoba di mana karunia kita. Dikasih pelayanan selalu menolak. Diajak pelayanan selalu menolak. Bagaimana kita bisa menemukan karunia? Kata Eric Ries, coba. Kalau you tidak pernah mencoba, you tidak akan pernah tahu Tuhan berikan kita karunia apa. Kalau tidak pernah coba, kita tidak pernah tahu Tuhan kasih kita karunia apa. Dengan mencoba seperti itu, pada akhirnya dia tahu, oh ya, Tuhan kasih saya karunia. Terus kalian, ya saya bukan mengerti bahwa saya mencoba. Saya cuma sejak remaja, ya sejak masih para remaja, ya remaja pemuda, saya sudah aktif di gereja, sudah aktif sekali di gereja. Banyak sekali kesempatan yang diberikan. Pernah menjadi ketua panitia Natal, ketua panitia retreat, ya, pernah menjadi guru sekolah minggu, ya, karena kita dianggap sebagai cukup senior di komisi remaja atau di pemuda. Jadi kita dikasih kesempatan untuk coba mengajar firman Tuhan, berkhotbah kecil-kecilan. Apapun saya coba, sampai coba melayani juga di panti-panti jompo. Setiap minggu pergi ke panti-panti jompo. Ya, saya mencoba untuk membuka sebuah pos di daerah Cengkareng waktu saya masih SMA. Ya, saya setiap hari Selasa selesai sekolah saya pergi ke Cengkareng untuk membuka sebuah pos dengan pelayanan yang seperti itu. Saya mencoba semua yang diberikan kepada saya. Dan pada akhirnya dengan coba-coba yang seperti itu, ketika masuk seminari juga, ya, terus melakukan pelayanan-pelayanan yang ada, saya menemukan, oh rupanya Tuhan kasih saya karunia mengajar. Ada sedikit kepemimpinan, ya, karunia berkhotbah, ada. Tapi yang paling tinggi yang saya rasakan, ya sampai hari ini ada karunia mengajar, lalu karunia berkhotbah. Saya tidak ada karunia penggembalaan. Betul, saudara. Jadi kalau saudara tidak pernah saya besuk, itu wajar. Kalau saya tidak terlalu banyak memperhatikan Anda, itu wajar. Karena saya tidak ada karunia itu. Pasti di
belakang ada yang ngomong, "Oh, yang jangan banyak Paulus selalu gitu-gitu." Saya juga mengerti kalau Anda mengatakan demikian, karena memang saya tidak ada karunia itu. Ya. Pernah nggak ada saya ucapin pakai BB, pakai apa, pakai selamat ulang tahun ya? Belum pernah, saudara. Saya lupa ulang tahun saya. Jadi sering lupa. Saya nggak ada. Sakit lalu saya cepat sembuh ya nggak? Saya jangan melakukan hal yang seperti itu karena saya tahu saya tidak ada kemampuan yang seperti itu, bukan karunia yang diberikan kepada saya. Jadi suatu sekali ketika kita pelayan oleh gereja, kalau Anda ingin bertumbuh di dalam Tuhan, coba apa saja yang dipercaya, coba apa yang diberikan. Pada akhirnya rohaniawan gereja akan menilai Anda cocok nggak di sana. Rohaniawan gereja akan tahu, you punya kemampuan nggak di sana, you punya karunia nggak di sana. Ketika kita sudah menemukan karunia kita, lalu kita ditempatkan di pos-pos yang memang sudah disediakan sesuai dengan karunia kita, wah, gereja itu akan bertumbuh dengan luar biasa karena diisi oleh orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Karena karunia. Kenapa cuma 30%? Karena yang 70%, salah satunya adalah karena tidak tahu dia mau melayani apa, karena tidak tahu karunia. Jadi kalau sekarang dikasih pelayan ini, coba. Dan akhirnya kita berkeputusan, Pak, mungkin sudah bukan saya. Saya coba ya. Saya coba. Bisa jadi di sini banyak sekali loh. Jadi pengajar-pengajar ibu-ibu, bapak-bapak, ya, yang sudah opa, yang sudah oma, siapa tahu bisa menjadi pengajar. Bisa jadi guru sekolah minggu yang baik loh. Tapi kalau tidak mencoba, saya sudah tua, saya nggak bisa lagi. Ya, bisa jadi mungkin karunia itu kita tidak pernah mencoba. Kalau kita merasa kita tidak punya karunia, padahal sekolah minggu masih membutuhkan begitu banyak pengajar-pengajar sekolah minggu. Karena guru-gurunya itu aja. Gantian ibadah di tempat ini. 1-2 guru nggak masuk. Yang lain sudah kebingungan, kelabakan. Oh, ini mau digapain? Di sekolah minggu mau diapain? Gabung. Ada duit, gabung, ada duit. Ya gabung. Padahal mungkin masih banyak orang yang punya karunia mengajar, cuma tidak pernah dicoba. Ya, tidak pernah dicoba. Nah, yang berikutnya, karunia dan tanggung jawab. Ya, karunia dan tanggung jawab. Bagus sekalian. Karunia tanggung jawab adalah melayani di luar karunia kita, itu disebut dengan tanggung jawab. Maksudnya, walaupun kita tidak punya karunia doa siapa, saya bertanya, orang Kristen berdoa harusnya itu tanggung jawab. Saya tidak punya karunia memberi. Bapak Ibu sekalian, kecuali 2 orang yang punya karunia memberi, kita harus memberi. Kalau gereja hanya mengharapkan 2-3 orang memberi, ini bagaimana bisa gereja bisa berjalan? Ya. Ketika saya memberi, itu adalah tanggung jawab saya di luar daripada karunia saya. Ya. Doa sama, itu adalah karunia. Melayani orang lain, besok mungkin itu adalah bukan karunia, tetapi bisa jadi tanggung jawab sebagai orang percaya. Saya lakukan. Sekali lagi, saya tidak punya karunia penggembalaan, tetapi sebagai rohaniawan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saya mempunyai tanggung jawab di dalam pelayanan penggembalaan. Pasti kan tahu, kalau ibu ini sakit nih, bapak ini sakit, datang ya, saya datang, saya besuk. Walaupun saya tidak punya karunia penggembalaan seperti itu, karena saya sebagai orang percaya, saya punya tanggung jawab untuk datang membesuk dan mendoakan orang yang sakit. Besuk orang ini, saya datang karena bentuk tanggung jawab. Jadi ketika kita tidak punya karunia, tapi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, contohnya kita ketika doa, kita juga punya iman, kita juga mencoba untuk menasehati orang, ya, kita juga mencoba untuk mengajar, ya, mungkin kita tidak punya karunia itu. Ketika kita lakukan, itu bahagian daripada tanggung jawab. Nah, Bapak sekalian, apa
bedanya tanggung jawab sama yang benar-benar punya karunia? Bedanya adalah apa? Orang yang punya karunia itu dia akan melayani jauh lebih efektif daripada orang-orang yang tidak pada karunia tapi hanya bersifat tanggung jawab. Oleh sebab itu, sebenarnya gereja selain tanggung jawab yang diberikan kepada kita, temukanlah karunia itu. Karena apa? Dengan kita melayani sesuai dengan karunia itu akan memberikan dampak yang sangat besar buat kita. Di situ ada sukacita, di situ ada kepuasan, di situ akan membuat kita hidup semakin energik, membuat hidup kita semakin bersemangat. Oleh karena apa? Oleh karena kita melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan berdasarkan kepada kemampuan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sekarang kalau saya disuruh berhenti untuk mengajar, saya akan merasa gelisah. Karena apa? Karena itu karunia saya yang sudah sering saya terapkan. Saya suka dengan kelompok kecil, kemampuan saya. Ya, saya bisa diskusi dengan kelompok kecil dan kami bisa diskusi berjam-jam. Dan rasanya enak saja begitu. Karena itu yang diberikan kepada saya. Ada juga di sini yang saya tahu punya kemampuan doa syafaat yang baik. Ya. Kalau kita berdoa baru 15 menit sudah lihat jam tangan, lama amat. Ya. Kalau jamnya di belakang sampai begini, ya, lama amat. Ya. Tapi kalau orang yang punya kemampuan doa syafaat, dia berdoa berjam-jam. Dia tidak merasa apa? Semakin dia berdoa semakin nyaman. Saya punya teman hamba Tuhan, seorang wanita, ya. Dia memimpin komisi wanita dan dia punya karunia berdoa. Dia kan sesuai dengan pemimpinnya, jadi di komisi wanita lebih banyak doanya daripada persekutuan. Dia berdoa sebelum mulai, kita doa dulu. Ya, 1 jam sebelum persekutuan wanita dimulai, dia berdoa dulu. 1 jam bersama dia kumpul semua untuk berdoa, doa syafaat. Ya, jadi tidak heran kalau di gereja itu dia diberi tanggung jawab masalah doa. Karena dia punya karunia. Ya, karunia. Dia tidak banyak karunia yang lain. Coba dia dikasih di karunia mengajar, mungkin dia mabok. Orang dengar dia ngomong sebentar, bosan dia pergi aja. Bisa seperti itu. Ketika dia ditempatkan di posisi yang tepat, maka orang itu akan menjadi sangat efektif. Sangat efektif. Jemaat juga sama. Kalau kita di tempat yang efektif sesuai dengan pelayanan kita, gereja akan sangat luar biasa. Nah, terus sekalian. Lalu yang berikut, karunia dan kerohanian. Karunia, memanfaatkan karunia itu berkaitan erat dengan kerohanian kita. Salah satu bentuk pertumbuhan rohani yang baik adalah melayani. Salah satu bentuk yang paling efektif adalah melayani di gereja. Bapak sekalian, mungkin tidak bahwa ada orang Kristen yang merasa hidupnya kosong. Menurut Erklis, sangat mungkin tidak bahwa orang Kristen pun yang sudah percaya kepada Kristus tetap merasa hidupnya kosong. Erklis mengatakan sangat mungkin. Bukan hanya saja orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus yang pada akhirnya merasa hidupnya kosong, tapi orang Kristen pun bisa mengalami hal yang sama. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia mengisi hidupnya dengan bendawi, mengisi hidupnya dengan materi, mengisi hidupnya dengan segala bentuk yang bersifat jasmani. Dan pada puncaknya, saudara sekalian, adalah kekosongan. Ada kekosongan. Kenapa? Karena roh kita, spirit kita, jiwa kita tidak bisa menerima bendawi, nggak cocok. Tidak bisa menerima apa yang disebut dengan materi. Hanya tubuh fisik ini
yang bisa menerima materi, yang bisa menerima bendawi. Kalau jiwa kita, roh kita bisa menerima bendawi, itu sebentar. Nah, saudara sekalian, apakah orang Kristen bisa mengalami kekosongan? Bisa. Ya, kenapa? Jika orang Kristen di dalam hidupnya hanya sekedar mengejar bendawi, hanya mengejar materi, ya, tanpa memperhatikan kehidupan rohaninya, ya, hanya terus mengejar mencari sebanyak-banyaknya, dia hanya memuaskan apa? Memuaskan fisiknya. Banyak orang bisa beli mobil yang bagus, ada orang bisa beli rumah yang mewah, bisa pergi travel jalan-jalan ke tempat-tempat yang lain. Itu hanya sekedar memuaskan akan fisik kita. Tapi jiwa kita bagaimana? Rohani kita bagaimana? Diisi dengan apa? Rohani kita itu diisi dengan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan yang mengisi roh kita. Orang Kristen bisa menjadi energik, penuh dengan roh yang menyala-nyala. Karena apa? Karena roh kita diisi dengan kegiatan-kegiatan rohani. Tapi kalau kita hanya mengisi diri kita dengan bendawi, lalu siapa yang mengisi rohani? Jiwa kita siapa yang isi? Kosong. Karena kita tidak ambil bahagia di dalam pelayanan. Pelayanan itulah yang mengisi rohani. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan rohani, tapi kita berkorban bagi Tuhan, itulah yang mengisi hati kita yang kosong. Jujur Bapak sekalian, banyak sekarang orang pergi travel dan lain sebagainya, makan yang enak, boleh saja sih, boleh saja. Tapi jangan-jangan, termasuk orang Kristen, jangan-jangan itu hanya bahagian daripada pelarian karena merasa diri kosong. Kita lumpuh secara rohani, kita lemah secara rohani, kita tidak berdaya secara rohani. Karena apa? Karena kita mengambil keputusan ngapain repot gereja. Kita mengambil keputusan ngapain sibuk-sibuk di gereja. Ketika keputusan itu diambil, maka lihat pada puncaknya ini kita kejarkan yang benar. Orang Kristen pun akan merasa hidup ini hampa, merasa hampa dan merasa tidak menyadari. Bagaimana kita menjadikan bukan hanya saja fisik kita kuat, tapi bagaimana kita menjadikan rohani kita kuat. Isi dengan pelayanan, isi dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang energik di dalam Tuhan. Mungkin tidak punya karunia pelayanan, karunia ada karunia tersembunyi seperti karunia doa. Berdoa untuk gereja, berdoa untuk pelayanan Tuhan, berdoa untuk hamba Tuhan. Di situ Anda akan dipenuhi dengan energi rohani yang menyala-nyala. Ya, tidak bisa mengajar, tapi bisa melayani. Apa saja bisa dikerjakan. Ya, tidak bisa berkhotbah, tapi bisa ikut besuklah. Karena di situ Anda akan menemukan rohani yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala, roh yang penuh dengan energi. Karena apa? Karena kita tidak lagi hanya sekedar memuaskan jasmani kita dengan berdaul, tapi kita memuaskan roh dan jiwa kita dengan bersekutu dengan Tuhan melalui pelayanan. Di situ Tuhan berikan kepuasan. Saudara sekalian, kepuasan badan, kepuasan fisik itu selalu sementara. Tapi kepuasan di dalam roh dan jiwa kita itu akan terpancar keluar melalui fisik yang kita miliki. Itu kepuasan yang jauh lebih sejati dibandingkan hanya sekedar kepuasan kita nikmati berdasarkan kepada benda. Jadi jangan lupa. Sekali lagi saya katakan, kita jangan terlalu berharap kita bisa bertumbuh rohani secara baik kalau kita tidak ambil bahagian dalam pelayanan. Kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik secara rohani kalau kita tidak ambil bahagian dalam pelayanan. Ada dua kunci karunia. Cari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau tidak disia-siakan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Ya, mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini, mulai mencoba.
wah saya sudah tua, mencoba. Karunia itu juga masih ada. Tuhan berikan 10 tahun lagi. Kalau Anda mendapatkan karunia yang baik, Anda bisa melayani Tuhan 10 tahun lagi setidak-tidaknya. Ya, coba besu, coba minta kesempatan untuk belajar, mengajar sekolah minggu, bikin ikut tim doa, begitu kan ya, coba berikan ide-ide yang kreatif, belajar pemimpin kelompok-kelompok yang kecil. Dari situ kita akan diberitahukan kepada kita di mana karunia. Kalau kita selama tidak pernah mencoba, bisa jadi kita menjadi bahagian daripada 70% jemaat yang mau melayani, tapi dia tidak tahu mau melayani apa dan melayani ini. Anda mencoba, kita semua mencoba. Ketika kita menemukannya, gereja akan menjadi hebat dan menjadi efektif, dan gereja akan selalu hidup dan tidak pernah menjadi suam-suam buku. Karena apa? Karena jemaatnya semua energi, semuanya penuh dengan roh yang menyala-nyala, semua mengambil bahagia di dalam pelayanan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami telah berbicara, tapi biarlah suara-Mu terus berbicara kepada kami. Tuhan, biarlah hari ini ajarkanlah kepada kami, berikan kepada kami kepekaan, dan berikanlah kepada kami hati mengambil keputusan. Kalau hari ini kami merasa diri kami kosong walaupun kami sudah orang Kristen, biar itu boleh mengevaluasi kami. Mungkinkah kami sudah terlantarkan roh dan jiwa kami berhubungan dengan Tuhan? Tuhan, biarlah suara-Mu akan berkata-kata dan memampukan kami untuk melayani Engkau dengan lebih baik dan lebih efektif. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, hambanya sudah memberitakan firman-Nya dan memberitahu kepada kita melalui firman-Nya tentang bermacam ragam karunia-karunia roh. Ya, ada 20 lebih yang tadi didaftarkan, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara, baik yang muda maupun tua, pasti punya karunia itu. Ya. Nah, untuk itu tadi diberitahu hal yang paling penting untuk mengetahui adalah dengan cara bukan mengisi kuesioner, mengisi pertanyaan-pertanyaan, tapi dengan cara paling efektif mencoba. Percayalah, ketika saudara dan saya mencoba, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menghabiskan waktu-waktu kita dengan hanya mencoba. Pasti pada waktunya tiba, kita akan tahu karunia apa yang paling utama Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Ya, jadi lakukan dan lakukan. Ya, di sini saya lihat lumayan kalau yang karunia memperhatikan orang banyak, cukup banyak. Ya, saya angkat telepon, Ibu Go, ada yang sakit, siap Bu Sir. Saya belum datang, dia sudah di depan pintu. Dia nggak tahan nunggu saya, dia masuk lagi ganti baju. Saya datang lagi, dia ganti lagi ya. Telepon Ibu Mega, siap. Kalau Pak Bung ikut kadang-kadang, ya dia ikut. Saya telepon Ibu Mary, ini siap Pak. Itu karunia. Ya, karunia memperhatikan. Ya. Tapi ada yang saya telepon, nggak mau ngangkat telepon, kenapa? Karena tahu dia mau diajak besok. Tapi kalau saya telepon dia, mau ngajak dia, yuk duduk di mall, di kafe, 24 jam. Ya, memang setiap orang karunianya berbeda-beda. Ya, tapi saudara pasti punya. Ya, sekali lagi ada orang punya karunia apostolik, kerasulan. Tiap kali hamba Tuhan mengajak pergi, dia ikut pergi. Ya, dia punya kerinduan, walaupun dia harus mengatur pekerjaannya, usahanya, dan tugas-tugas, tapi dia rindu. Nah, berdoalah supaya Tuhan menjadikan engkau bos.
Amin. Kalau udah bosan dengan ngatur-ngatur, lu yang pergi, ya kan? Nah, kalau itu sudah mau pergi-pergi, doa supaya Tuhan jadikan kamu bos besar, ya kan? Bos besar kan dengan ngatur-ngatur dia pergi. Amin. Seperti itu, pasti Tuhan buka jalan. Orang punya karunia pasti punya ketahanan. Nah, izinkan sebelum saya ke Pontianak, saya kan di Semarang ini, cerita dikit. Saya tiba sudah malam, karena ketinggalan pesawat, karena macet. Tiba udah malam, ngobrol sama pendetanya sampai jauh malam. Pagi-pagi bangun mesti khotbah di hari Minggu. Habis pelayanan siang jam 11-an, wah masih ngobrol sama jemaat seperti kita, cuma mereka tidak makan. Nah, sudah hampir sekitar jam 12-an, pendetanya bilang, Pak Stephen ikut saya ya. Saya bilang, siap Pak. Kita pergi besuk dulu sebentar ke rumah duka. Ada jemaat yang baru tapi meninggal. Oh, saya ikut saja. Saya ikut. Sampai di sana duduk cukup lama. Ternyata Bapak Ibu, di situ tuh bukan cuma bilang sebentar. Ternyata harus putus-putus. Nah, saya duduk di situ. Nunggu orang kumpul, lalu pendetanya khotbah panjang. Di situ saya berjuang untuk 3 hal. 3 pertarungan besar. Pertama, pertarungan melawan rasa lapar. Karena dari pagi sampai jam 1-an, itu sudah jam 1-an, 1 nasi pun belum masuk, secuil roti pun belum masuk di perut saya. Bertarung untuk rasa lapar. Kedua, bertarung melawan rasa ngantuk. Kenapa? Karena saya tidurnya malam, bangunnya pagi. Itu ngantuknya saudara. Saya nggak enak, pendeta kok tidur lagi pendeta satu khotbah, ya kan? Saya melawan itu, ya karena saya gini, ya kan? Kalau kata Paulus, kalau orang Islam kan, alhamdulillah, kalau kita haleluya, gitu. Bertarung. Dan yang ketiga, saya harus bertarung melawan rasa panas yang luar biasa. Karena itu rumah duka tidak pakai AC, jadi bekas pabrik gudang dijadikan rumah duka, dan saya pakai jas. Ya, saya copot pun itu panas. 3 hal di tengah-tengah pertarungan itu, saudara. Tiba-tiba saya senyum dan tertawa. Serius, saya tiba-tiba senyum, senang gitu. Ketawa saya, tawa kenapa? Kenapa saya senyum dan tertawa? Dan itu semuanya jadi hilang. Dan saya berkata, terima kasih Tuhan, Pak Paulus C dan Pak Robert tidak ikut. Saya berpikir kalau mereka berdua ikut, beban saya bertambah. Bukan saja terhadap ibadah dan orang mati itu, terhadap 2 yang masih hidup ini. Ya kan? Maksud saya itu cuma pikiran saya sih. Tapi kalau orang punya karunia, itu punya daya tahan yang tertentu dalam hal tertentu, ya tidak bisa dalam semua hal, tapi pada spesifikasi yang Tuhan berikan. Nah, itu karunia saudara, karunia ketahanan dan penggembalaan. Ya, ini ketika saya berpulang, udah hampir jam 2, pendeta yang berkata, Pak Stephen, kita pergi makan enak. Gila, lapar, makan enak. Anaknya bilang, Om, pasti enak ini makanan Semarang. Aku pergi, nggak tahunya dibawa tempat apa? Restoran yang tanpa AC lagi, dan panas lagi. Apa? Soto ayam. Jadi satenya tuh direndam dengan kecap hitam itu, taruh begitu saja, kan ada tuh. Kalau di Jawa kan ada. Ya kalau kita mau makan sate kan tinggal celup. Sate dicelup dengan kuah. Saudara bayangin enaknya apa? Lalu itu cuma soto, nasi direndam dengan air kuah, dan cuma pakai suir-suir daging ayam. Dia bilang pasti benci, ini makanan paling enak. Wah saudara, Semarang makanan paling enak begini, gua berketetapan tidak tinggal di Semarang lagi. Ya kan, seenak begitu. Ya, tapi ya saudara-saudara, nikmati saja. Ya, melewati dengan sukacita. Dan memang betul dari Pak Paulus gimana? Pelayanan, dia harus ambil bagian. Kalau saudara ambil bagian, saudara akan tahu Tuhan pasti memberikan kekuatan yang lebih
lebih dan lebih. Akhirnya setelah makan kenyang betul, saya pulang, saya istirahat sebentar, mulai lagi khotbah di waktu malamnya. Ya, nah saudara-saudara, lalu kemudian jam 2 pagi saya baru tidur, sharing itu. Jam 2 pagi tidur, jam 4 pagi mesti bangun. Jadi 2 jam saya dibangun dan saya kaget. Dalam keadaan hun tidak mandi, harus pergi ke travel, jalan sampai ke Jogja. Sampai Jogja udah setengah 8. Setengah 8 saya siap-siap pakai karena dosen-dosen datang, saya khotbah jam 10. Selesai khotbah jam 11-an, udah nggak tahan lagi ke airport. Sampai di airport, kemudian nunggu pesawat terbang. Saya masuk, saya duduk. Saya baru kali itu mengalami. Pesawat terbang, saya udah nggak sadar dia terbang kemana. Seandainya MH370 pun terjadi, saya juga rasanya sudah tidak ada rumusan, hitungan, dan catatan apa lagi. Karena langsung bluk hilang. Bangun-bangunnya tiba-tiba terasa pesawat mau mendarat dan diberitahu. Tapi saya bersyukur ya bahwa itulah panggilan Tuhan bagi kita, layani dan layani. Amin. Ya, puji Tuhan, kemarin baru dari Pontianak. Ya, hebatnya sudah kau saudara lihat foto, cuma saya nggak tayangkan saja. Ya, itu pendeta-pendeta kumpul paginya makan bersama. Saudara tahu, setelah seminar itu pendeta berapa banyak kumpul. Yang khotbah saat itu Pak Robert loh, bener. Saya sih cuma diam aja makan. Dia melayani pendeta-pendeta, so pendeta menolong. Saya bilang dulu, nah itu ya. Tuhan bisa berikan karunia pada kita semua. Amin. Ya. Shalom, shalom. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Haleluya, setiap kita diberkati berkata bersama-sama amin. Amin. Silakan duduk. Shalom semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya. Untuk info berikutnya soal kesehatan itu, Bapak Ibu boleh berjumpa dengan saya, ya, atau ambil formulirnya, ya, silakan.